semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Clara Apreni Tobing. Dan saya Deborah Traftapia Utagalung. Saya Dewi Rizky. Dan teman kami Izar Farhan. Kami akan mempresentasikan proyek akuntansi laporan keuangan perusahaan manufaktur Keripik Bu Sri. Berikut merupakan data-data neraca saldo yang kami dapat dari hasil wawancara bersama Bu Sri. Berikut merupakan transaksi yang terjadi di usaha Keripik Bu Sri selama 2 minggu, yakni pada tanggal 1 Februari hingga 14 Februari. Kemudian, dari transaksi tersebut, kami mengelompokkan pencatatan keuangan yang disusun secara sistematis dan kronologis pada jurnal umum. Kemudian, kami memposting segala data transaksi yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar dengan menggunakan bentuk T untuk mengelompokkan data keuangan sesuai jumlahnya. Kemudian, kami memasukkan data-data tersebut ke dalam neraca saldo. Untuk menyusun data-data yang memerlukan penyesuaian sebagai akibat dari prinsip akrual basis, maka disusunlah jurnal penyesuaian sebagai berikut. Sebagai alat penyusunan laporan keuangan, kami membuat kertas kerja agar mempermudah pembuatan laporan keuangan perusahaan yang melibatkan perkiraan dan penyesuaian saldo berdasarkan aktivitas perusahaan. Baiklah, selanjutnya di sini kami membuat laporan biaya produksi, di mana laporan biaya produksi ini bertujuan untuk menentukan harga jual produksi sesuai dengan total biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dimulai dengan persediaan bahan baku awal dengan jumlah 2.800.000, ditambah dengan pembelian 1.637.000, ditambah dengan biaya angkut pembelian sejumlah 42.000, ditambah dengan persediaan bahan baku siap pakai dengan jumlah 4.479.000, ditambah dan dikurang dengan persediaan bahan baku akhir dengan jumlah 2.500.000. Maka dapatlah hasil penggunaan bahan baku 1.979.000. Jumlah penggunaan bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik ditambahkan untuk menghasilkan total biaya. Pada overhead pabrik itu mencakup pada tenaga kerja tidak langsung, persediaan bahan pembantu, perlengkapan. Namun 3 akun ini tidak dimiliki pada perusahaan ini. Beban listrik dengan jumlah 300.000 ditambah dengan penyusutan peralatan dengan jumlah Rp4.166, ditambah dengan penyusutan kendaraan dengan jumlah Rp52.087 dan ditambah dengan penyusutan mesin, namun perusahaan ini juga tidak memiliki penyusutan mesin. Maka dapatlah total overhead pabriknya dengan jumlah Rp350.253 yang ditambah dengan penggunaan bahan baku dengan jumlah 1.979.000 ditambah dengan tenaga kerja langsung dengan jumlah 3.500.000. Maka dapatlah total biaya dengan jumlah Rp5.835.253. Total biaya tersebut ditambah dengan persediaan bahan setengah jadi awal dengan jumlah 2.250.000 dikurang dengan persediaan bahan setengah jadi akhir dengan jumlah 2.850.000. Maka dapatlah biaya produksi dengan jumlah Rp5.235.253. Sekarang kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan mengalami laba atau rugi di dalam satu periode. Untuk itu, pertama-tama kita menjumlahkan pendapatan sebesar Rp1.100.000 ditambah dengan penjualan sebesar Rp7.405.000 dengan total Rp8.505.000. Kemudian, kita menghitung harga pokok penjualan. Untuk mengetahui harga pokok penjualan, kita menjumlahkan persediaan barang jadi awal sebesar Rp3 juta ditambah dengan biaya produksi sebesar Rp5.235.253.000. Hasilnya disebut sebagai barang tersedia untuk dijual
yakni sebesar Rp8.235.253.000. Kemudian kita kurangkan dengan persediaan barang jadi akhir sebesar Rp5 juta dan menghasilkan biaya penjualan barang sebesar Rp3.235.253. Total dari pendapatan dan penjualan tadi kita akan kurangkan dengan biaya penjualan barang, sehingga Rp8.505.000 dikurang dengan Rp3.235.253.000 akan menghasilkan laba kotor sebesar Rp5.269.747.000. Setelah itu kita menghitung beban operasi. Beban operasi terdiri dari beban gaji sebesar Rp300.000 ditambah dengan biaya angkut keluar sebesar Rp35.000. Jadi total beban operasi adalah Rp335.000. Kemudian kita mengurangkan laba kotor sebesar Rp5.269.747.000 dikurang total beban operasi sebesar Rp335.000. Sehingga kita mendapatkan laba bersih sebesar Rp4.934.747.000. Selanjutnya, kita menyusun laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang melaporkan kesesuaian antara total harta dan juga total hutang ditambah dengan modal dalam satu periode. Pertama-tama kita akan menghitung total harta terlebih dahulu. Harta sendiri terbagi menjadi dua, yaitu harta lancar dan juga harta tidak lancar. Harta lancar adalah harta yang memberikan dampak ekonomis kepada perusahaan dalam jangka waktu yang pendek, sementara harta tidak lancar adalah harta yang memberikan dampak ekonomis bagi perusahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kita akan menghitung harta lancar terlebih dahulu. Harta lancar perusahaan manufaktur keripik Bu Usri terdiri dari kas sejumlah Rp3.751.000, piutang Rp700.000, perlengkapan Rp1.300.000, persediaan bahan baku Rp2.500.000, persediaan bahan setengah jadi Rp2.850.000, dan persediaan barang jadi sebesar Rp5 juta. Sehingga didapatlah total harta lancar sebesar Rp16.110.000. Kemudian kita menghitung harta tidak lancar. Harta tidak lancar perusahaan manufaktur keripik Bu Usri terdiri dari peralatan sebesar Rp2 juta, lalu dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp4.166, hasilnya Rp1.995.834.000. Kemudian kendaraan sebesar Rp17.500.000 kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp52.087. Hasilnya Rp17.447.913. Sehingga kita dapatlah total harta tidak lancar sebesar Rp19.447.747.000. Kemudian untuk mendapatkan total harta, kita menambahkan total harta lancar ditambah dengan total harta tidak lancar. Jadi total harta lancar sebesar Rp16.110.000 ditambah harta tidak lancar sebesar Rp19.447.747.000, didapatlah total harta sebesar Rp35.544.747. Total hutang tambah modal. Pada perusahaan ini memiliki hutang jangka panjang yakni sebesar 10 juta pada hutang bank. Untuk modal, perusahaan ini memiliki modal yakni sejumlah Rp20.610.000. Maka total hutang tambah modal ditambah dengan laba yakni sebesar Rp35.544.747.
Sehingga melalui laporan posisi keuangan ini dapat dibuktikan bahwa total harta dan total hutang tambah modal perusahaan manufaktur keripik Bu Sri sesuai sebesar Rp35.544.747. Kemudian kami membuat jurnal penutup untuk menutup semua akun yang berada pada perkiraan sementara. Hal ini dilakukan agar saldo pada akun modal menunjukkan kondisi sesungguhnya pada akhir periode. Sekian pemaparan kami mengenai laporan perusahaan manufaktur keripik Bu Sri. Terima kasih.